إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Meneruskan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin fi kalami Sayyidil Mursalin Sayyidina Muhammadin wa Sayyidu Ghurril Muhajjalin salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala kulli man ittaba'ahu ila yaumiddin. Fadal, man yaqra' man al-qari' fadal. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li Amin. Amin. wa an Ali bin Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu Allahumma shalli alaihi wasallam. man qadama ghaizan wa huwa qadir ala an yanfidahu ja'alahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiqi يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء وهو أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. نعم. قال الإمام أبو زكريا يحيى ابن شرف محي الدين النووي الشافعي رحمه الله تعالى وعن معاذ ابن أنس radhiyallahu ta'ala an, lan saking sahabat Mu'adz bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala panjenenganipun dawuh, isinipun dawuh, man sapane wonge kadhama sing iso ngeker itu menahan, ghaizan ing murkani ing amarai, wa huwa lan dheweke iku qadirun kuwasa mampu ala ayun fidahu melampiaskannya, marah mampu melampiaskan kemarahan tapi ia menahannya. Da'a bakal nimbali hu ing piyambake sapa Allahu Allah. Allah akan memanggilnya subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq, di hadapan seluruh makhluk. Yaumal qiyamati bencing teng dina kiamat ditimbali karo Allah taala. Ditimbali napa? Hatta sahinggane yukhayyira paring pilihan hu ing piyambake. Allah paring pilihan, milih ulum, milih ulum minal huril lain, saking widodari sing belalak mripate, sehingga dikasih pilihan, silahkan milih mana dari bidadari yang kau ingini, mana dari bidadari yang kau ingini. Istimewa ini, ya demikian. Masya sing sikarepne hatta sehingga yukhayyira paling pilihan minal khuril lain, saking bidadari khuril lain, masya sing dikarepne kalek milih. Artinya seorang mukmin sing netepi kesabaran punya harapan. Umpama ning donya ditolak ping 5, ditenono ning akhirat si enek sing arep ngenteni. Umpama ditolak ping 50 ora apa-apa. Kula niku gadah guru. Naminipun Syekh Akram bin Ziyadah
Panjenengan niku untuk mendapatkan istri ketiga ditolak sampai 50 kali. Ping pira le? Ping pinten? Ping 50. Sing crita piyambake dhewe. Nggih, sing crita piyambake dhewe. Ya, ingat orang yang marah mampu melampiaskan kemarahannya, tapi ia tahan kemarahan tersebut. Allah Ta'ala pasti akan memberi pilihan di antara bidadari surga yang dia mau. Rawahu sampun riwayataken ing atase hadis sapa Abu Dawud, Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani. Wa Tirmidzi uki al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi wa qala lan dawuh sapa Imam Abu Isa At-Tirmidzi haditsun hasanun. Hadis menika merupakan hadis ingkang hasan. Ya. Gharibul hadis kadzmu kadzama ghaizan tajarra'a al-ghaidhu wahtamala sababahu wa sabara alaihi. Tajarra'a al-ghairu, murka, tajarra'a lagi menyerang. Sapa al-ghairu, kemarahannya. Kemarahan sedang memuncak. Wahtamala sababuhu. Nggih. Wahtamala sababahu, dan dia menahan sebab-sebabnya. Wa sabara alaihi, dan ia sabar atasnya. Itulah makna kadzmul ghaid. Melawan kemarahannya, menahan sebab-sebabnya, sabar atas itu semuanya. Fiqhul hadis, pelajaran ingkang kapundhut saking hadis menika. Sepindah. Al hadisu utawi hadis menika iku al hasu. Fil hadis ing dalam hadis menika al hasu, anjuran, himbauan ala kadzmil ghaizi, supaya menahan marah. Li'annahu, sebab krana sing jenenge nesu utawi marah iku min sifatil mukmin. Nah, li'annahu, karena sebab nahan marah iku min sifatil mukminina al-kummal. Sifat orang mukmin yang sempurna. Apa itu? Mampu menahan marah. Ya. Di qaulihi ta'ala, berdasarkan dari Allah Ta'ala, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ya, wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas. Ya, dan memaafkan manusia. Wallahu lan Allah iku yuhibbul muhsinin, cinta marang tiang-tiang sing berbuat ihsan. Siapa mereka yang berbuat ihsan? Mereka yang menahan amarahnya dan memberi maaf ketika maaf itu maslahat. Karena apabila maaf itu tidak maslahat, kita nggak boleh memaafkan. Saya ulang, ketika maaf itu maslahat, maka kita diperintahkan memaafkan. Tapi ketika maaf itu tidak maslahat bagi yang bersangkutan, karena dia akan semakin arogan, heleh aku kok udah dimaaf nih, atau ia semakin durjana karena memang merupakan watak yang bersangkutan, maka memaafkan itu tidak dibolehkan. Allah berfirman di sebagian ayatnya, faman 'afa wa aslah fa ajruhu 'ala Allah. Nah, apa sempurna ayat Mas Ulum? Faman 'afa wa aslah fa ajruhu 'ala Allah. Mana khufatnya? Le. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin atau la yuflihu. Sebentar. Ditanya kepada Android,
faman afa wa aslaha fa ajruhu. Naam. Sebentar. Gimana Ustaz? Ketemu? Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Hah? Innahu la yuhibbul Naam, innahu la yuhibbuz zalimin. Siapa-siapa yang memaafkan wa aslaha. Maknanya apa? Maaf yang dimaksud maaf yang membawa unsur kebaikan. Di dalamnya islah. Memaafkan orang yang apabila dimaafkan semakin durjana di masyarakat bukan termasuk islah. Ya. Memaafkan orang yang psikopat, tak pernah merasa bersalah dalam hidupnya. Ini juga kesalahan. Sehingga wa aslaha ini harus. Karena ya Allah berfirman, innahu la yuhibbuz zalimin. Maknanya apa? Ketika dalam maaf itu tidak membuat islah, maka itu masuk dalam ranah kezaliman. Anda berbuat zalim ketika memaafkan. Wallahu ta'ala alam. Kita teruskan. Ingin nomor kali yu'taddu bi qimatil afwi. Ya, yu'taddu teranggap ternilai bi qimatil afwi, nilai sebuah maaf indal qudrati alal intisar. Inda arikalane al qudrah mampu alal intisar, membela diri. Itulah yang bernilai. Adapun memaafkan karena memang Anda tidak berani, atau semakin Anda berani Anda tambah hajur mur, sehingga masuk dalam ranah perkataan seorang penyair, dhaifun nikayati a'da'ahu yukhalil firara yurakhil ajala. Dhaifun nikayati a'da'ah, yang tidak mampu untuk membalas musuh-musuhnya. Yukhalil firara, luwung melayu. Yurakhil ajala, menunda kematian. Nanya apa? Aku lek wani balas lak tambah hajur. Ini tidak teranggap, tidak ternilai. Jadi maaf yang bernilai adalah maaf yang ketika yang bersangkutan mampu membalas dan ia memaafkan. Dalam tanda kutip, setelah memaafkan, maaf itu berefek apa tadi? Berefek apa? Islah. Islah bagi yang dimaafkan, islah bagi masyarakat, ya, begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ingkang salajengipun hadis nomor 48. Silahkan siapa yang baca? Gantian. Ya, itu. Allahumma salli alaihi wa sallim. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf Muhyiddin An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Lan saking sahabat Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani radhiyallahu taala an. Anna rajulan sak temene ene seseorang qala sing matur lin Nabi sallallahu alaihi wasallam dumateng Kanjeng Nabi. Ausi mugi paring wasiat panjenengan ni dumateng kawula. Ya Rasulullah, kula niki jenengan wasiati. Wasiat adalah pesan. Pesan dari seorang pecinta kepada yang dia kasih dan dia cintai. Itulah wasiat. Tidak semua pesan disebut wasiat. Tapi wasiat adalah pesan yang berlandaskan rasa cinta dari pemesan kepada audiennya. Ausini qal, jeung Nabi dawuh, la taghdab.
Ojo nesu ya. Faraddada mongko piyambake bulan baleni miraran. Faraddada mongko bulan baleni miraran ping bolak-balik. Faqala jeung Nabi tetep dawuh la taghdab. Jeung Nabi kula jenengan wasiati ojo nesu ya. Jeung Nabi kula jenengan wasiati melih ojo nesu ya. Di bulan baleni pesene panggah la taghdab. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan nasihat adalah nasihat tersebut sesuai dengan yang bersangkutan. Di sana ada nasihat yang bersifat umum, kemudian di sana ada nasihat yang bersifat khusus, person. Adapun yang bersifat khusus maka adalah sesuai dengan kondisi yang dinasihati. Ya, begitu dan seterusnya. Sehingga kita mendapati wasiat-wasiat Rasulullah SAW dan nasihat beliau kepada para sahabat itu bervariasi. Sehingga mengingatkan kepada kami perkataan guru kami Syekh Abdurrahman bin Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, ya, beliau mengatakan al-jumhur yuhaddidul madmun. Audien itu menentukan isi daripada apa yang perlu kita sampaikan. Sehingga perhatikan Rasulullah SAW ini contohnya. Kemudian juga Rasulullah SAW menasihati kepada mereka-mereka yang akan diutus. Ya, dinasihati oleh Rasulullah SAW dan diterangkan kepada yang bersangkutan akan siapa yang akan dihadapi. Contohnya Mu'adz bin Jabal diutus sebagai dai ke negeri Yaman. Maka dibekali oleh Rasulullah SAW tentang kondisi masyarakat negeri Yaman dengan mengatakan innaka ta'ti qauman ahla kitab. Engkau akan mendatangi kaum yang mereka adalah ahli kitab. Mereka memiliki pedoman, mereka memiliki tuntunan yaitu kitab. Yang dimaksudkan ahli kitab di sini adalah Yahudi, demikian juga Nasrani, karena negeri Yaman adalah negeri juga tempat tinggalnya orang Yahudi kala itu. Demikian juga Nasrani. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi la ilaha illallah. Hendaklah pertama kali yang kau dakwahkan yaitu la ilaha illallah. Kita teruskan. Rawahu sampun riwayataken ing atase hadis sapa Al-Bukhari al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Gharibul hadis ausini biwasiyatin jami'atin li khairid dunya wal akhirah. Ausini mugi panjenengan wasiataken dhateng kawula bi li khairid dunya. Nah, jami'atin ingkang menyeluruh. Ya, jami'ah yang menyeluruh, mencakup semua aspek yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Ya. Jami'atin yang menyeluruh mencakup li khairid dunya wal akhirah, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kita teruskan. Fiqhul hadis, pelajaran ingkang kapundhut saking hadis menika. Sepindah i'ta'un wasiyah. I'ta'un nasihah, paring nasihat, wa badluha, ya, lan mencurahkan nasihat liman talabaha. Kangge sinten kemawon sing meminta nasihat. Bal bahal balik hakul muslim lil muslim, merupakan hak sesama muslim ala akhihi ngatasi duluripun. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, idzastansahaka fansahu. Apabila saudara meminta nasihat maka nasihati. Ya, apabila sebagian saudara mewakili yang lain, mereka ingin Anda meluangkan waktu, wahai para ustadz dan juga santri yang tentunya nanti kita harapkan untuk berkiprah di masyarakat menjadi ustadz, dan antum adalah pioner pesantren ini dan seterusnya, maka
ketika mereka minta kesempatan antum, maka antum harus menyempatkan diri. Ya, wis kadung dapuk dai ya kudu budal. Kenapa? Ingat Nabi bersabda, "Idzastansahaka fansahu." Apabila saudara meminta nasihat, maka nasihati. Wallahu taala alam. Ingkang salajengipun fi takririn nasihah manfaatun lil mansuh. Di bulan balenine nasihat iku manfaatun ono manfaat lil mansuh kangge audien yang dinasihati. Lianna fil i'adati ifadah. Lianna sebab krono fil i'adati ing dalam baleni iku ifadatun tambahan faedah. Saya pernah diceritai oleh guru kami. Beliau cerita bahwa lebih dari berapa kali beliau membaca kitab Syiar Al-Nubala. Setiap kali beliau baca, setiap kali beliau mendapatkan faedah baru. Ya, saya ulang, setiap kali beliau membaca, setiap kali beliau mendapatkan faedah baru. Demi Allah ya ikhwan, apapun yang kau miliki dari buku, dari referensi, ya, dari kajian yang kau rekam, apabila engkau ulang-ulang, Allah Ta'ala akan memberikan anugerah tambahan ilmu yang sebelumnya engkau belum tahu. Inna fil i'adati ifadah. Dalam mengulang memberi tambahan faedah baru. Ingkang salajengipun, idzamu mafsadatil ghadab, gedene kerusakane kemarahan. Wa malan menapa kemawon yang sya'u anhu, ingkang muncul dari kemarahan tersebut, efek cashbacknya. Cashbacknya kira-kira omrenge penyo, piringe pecah. Itu dalam skop kecil ya. Ya, yang lebih parah lagi, apa yang terjadi di Lumajang atau berapa kemarin? Cara yang satu mati, yang satu napa? Yang satu napa? Kritis kondisinya. Inilah awalnya dari kemarahan. Maka benar Rasulullah SAW katakan, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Ingkang salajengipun, wa annahu lan sak temene la ya'ti bi khairin illa idza kana lillah. Wa annahu lan sak temene jenenge nesu amarah iku la ya'ti ora bakal nggawa bi khairin kesainan illa kejaba idza ari kalane kana ono marah tersebut lillahi krana Allah. Secara asal marah itu tidak berpotensi baik, kecuali apabila marah karena Allah, karena agama Allah, karena syariat Allah Azza wa Jalla. Ingkang salajengipun, dzammu al-ghadab, ya, celaan kangge kemarahan, celaan kangge marah, wal bu'du an asbabih, lan supaya awake dhewe menika berusaha menjauh dari sebab-sebab kemarahan. Ingat, kemarahan itu ada sebab pemantiknya. Ya, kata orang Kalimantan atau orang Riau, jangan bermain api di musim kemarau. Kenapa? Walaupun kau sudah padamkan api di atas, bawah tanahmu adalah gambut, sehingga mungkin atas sudah padam, bawah akan menyebar ke mana-mana, dan itu kenyataan. Ya, demikian. Jadi jauhi pemantiknya agar engkau bebas darinya. Wallahu ta'ala alam. Li'anna atakharruza minhu, sebab menahan diri dari sebab-sebab marah iku jima'ul khair. Ya, jima'ul khair. Ya, kumpulan kebaikan. Di dalamnya semuanya adalah kebaikan. Demikian. Ingkang salajengipun, al-ghadabul mazmum, kemarahan ingkang tercela,
Maka fi umurid dunia, kemarahan ing dalam perkara dunya. Ya. Wal ghadabul mahmud, adapun kemarahan yang terpuji, maka lillah, karena Allah. Ya, walinusrati dinih, lan dalam rangka untuk membela terhadap agama Allah. Wa kana alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW iku la yaghdabu, ora bakal nesu illa kejaba idza untuhikat hurumatullah, lek dilanggar nggih hurumatullah, batasan-batasan Allah azza wa jalla. Ketika syariat Allah dilanggar, ketika agama Allah direndahkan, disitulah Rasulullah SAW akan marah. Wallahu ta'ala alam. Wa kana an-nabi SAW, lan ono utawi Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ya'muru perintah man ghadiba wong sing nesu bitaati asbabin, supaya melakoni sebab-sebab tadfa'u sing sebab niku saged nolak anhu saking piyambake al-ghadhabu, kemarahan tersebut. Jadi Nabi merintahkan kepada orang-orang yang marah agar melakukan sebab-sebab yang dengannya akan mereda kemarahan tersebut. Wa tusakinuhu, lan dadekne dheweke tenang. Wa dunaka ba'daha, silahkan diperhatikan sebagian dari apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Kalimat dunaka itu sama dengan ilaika. Nah, apa maknanya? Khudh, ambillah. Pertama, amara an-nabi SAW, jeung Nabi perintah man ghadibah, tiang ingkang marah, bil isti'adzati, supaya isti'adzah, meminta perlindungan minasyaitani ar-rajimi, saking syaitan. Waqad madzalika anifan, dan sudah berlalu, yaitu hadis sebelum ini, di mana Rasulullah SAW ketika melihat ada dua orang yang sedang bertikai, Rasulullah katakan, aku tahu yang dengannya apabila ia lakukan maka akan hilang darinya apa yang ia dapati. Hendaklah ia berucap, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang pertama. Ya, demikian. Ingkang nomor kali, amara sampun perintah sapa an-nabi sallallahu kanjeng Nabi, man ghadibah, tiang sing nesu bisukuti, supaya meneng. Ya. Fa fi hadisi Abdullah, ing dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an, as-sahih kang sahih bi majmu'i turuqihi, dengan terkumpulnya jalan-jalannya. Anin Nabi sallallahu, saking Nabi sallallahu, qal, panjenenganipun dawuh, idza ghadiba ahadukum, idza adikalane ghadiba nasu sapa ahadukum, salah siji saking sampean, fal yaskut, monggo supaya meneng. Wa hadalan menika dengan diam, tahjirun batasi lidairatil ghadab, dumateng menyebaripun efek kemarahan tersebut. Bab apabila ndak meneng, bahkan ditok nilai ngomel, aduh, apa? Aduh. Apalagi apabila marah tersebut berhadapan dengan yang sedang marah. Walau di dalam satu keluarga, suami istri misalkan, kok sing wedok muring-muring, sing lanang nesu, tambah hacur. Jadi wong lanang aja peh wong lanang, peh iso nesu ya aja tak tutuk nelekmu nesu. Wis to latihan meneng. Bebek niku sing lanang pripun Pak Kusun? Wek. Ning musuh 50 barang cek wani, bebek niku. Sampeyan lho manimu mek musuh sitok dadak bengok-bengok. Bene bebek wedok wek jarno. Kamu ndak akan terhormat ketika mengimbangi kemarahan dengan kemarahan.
justru engkau akan semakin hina. Karena nilai seorang hamba adalah dalam ia menahan kemarahannya. Ya. Demikian. Wallahu taala alam. Ya. Ingkang sajipun li'anna al-ghadban sebab wong sing lagi nesu iku yasduru minhu bakal muncul saking piyambake khala ghadabihi ari kalane nesu khala keadaan ghadabihi marah minal qauli saking ucapan mayandamu alaihi sing bakal dheweke menyesal. Ya. Sik to Kang, sik to Dik, sampean ngomong ngene pegaten aku, kowe dudu bojoku. Au. Sik to Dik. Ngono ki apa wis tok pikir tenanan. Ya. Demikian. Fi hali zawali ghadabihi ahli kalane kemarahannya sudah hilang. Fa idza mongko ahli kalane sakata dheweke meneng zala mongko bakal ilang hadza syarru kulluhu. Kejelekan semua ini akan hilang. Potensi kejelekan itu sudah tidak ada. Ya. Nah, wallahu taala alam. Jadi yang kedua tadi apa? Diperintahkan untuk diam. Kenapa? Kok diam? Agar kemarahan itu tidak meraba, tidak merembet kejelekannya. Ya. Demikian. Yang kedua, yang ketiga. Amar Nabi sallallahu jeng Nabi perintah men ghadiba wong sing nesu bil julusi supaya lungguh awil iltijai utawa geletak. Duduklah ketika engkau berdiri geletak kowe lek sik lungguh di bagan nesu. Oke. Fa fi hadisi Abi Dzar ing dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu taala an as-sahih kang sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi sallallahu alaihi wasallam qol jeung Nabi dawuh idza ghadiba ahadukum ari kalane salah siji saking sampean nesu wa huwa qaimun kondisine ngadeg fal yajlis lungguh duduklah. Fa in monggo ing yen ta zahaba wis ilang hanu saking piyambake al-ghadabu nasune wa illa lek urung fal yaltaji mongko supaya gletak. Rumah-rumah kono gendeng dhuwurmu ki kabeh pira hitungan. Lek umpama sing trocoh la iya. Omah sik trocoh kaya ngene aja arepe nesu, kek untunge nesu apa? Ya. Begitu dan seterusnya. Kemudian apa yang disombongkan? Ya. Wa qabla dzalika kulli saderenge sedaya menika wa ba'dahu lan sak sampune yang bagi sepatute alal abdi ngatasé kawula ayam lika nafsahu menguasai dirinya. Wala yaj'aluha tariqan li syaitan aja sampai memberi kesempatan bagi syaitan untuk menguasai dirinya. Faqad mongko yakti temen ghadiba Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz pernah marah yauman suatu hari. Faqala lahu ibnuhu putrane Abdul Malik rahimahumullah anta ya amiral mu'minin ma ma'ataqallahu wa faddalaka bihi taghdabu hadzal ghadab. Anta jenengan ya amirul mukminin wahai amirul mukminin ma'ataka Allah sartane sing Allah paringne dateng jenengan wa fadhala kalan keluan sing Allah kelebihan yang Allah lebihkan engkau bihi dengannya taghdabu hadzal ghadab marah dengan kemarahan ini. Artinya jenengan kok mboten pantes nesu ngeten iki. Iki nasihati anak. Faqala lahu aw ma taghdabu ya Abdul Malik. Nah, aw ma taghdab apa kowe ndak tahu nesu ya Abdul Malik. Faqala lahu Abdul Malik putrane matur wa ma yughni anni si'atu jawfi idza lam uraddid fihi al-ghadab hatta la yadhhar.
Nggih. Wa ma yughnini ora nyukupi kula ani saking kula si'atu jawfi. Nggih, si'atu jawfi. Lapange dada kula hatta sainggane urad didu fiha. Tak unggahne, tak dukne. Jadi arep nesu ya ora enek wong sing ndak nesu niku nggih. Ning lek arepe nesu unggahno, dukno, pikiran tenanan. Nggih. Nah, hatta saingane la yadhara. Akhire mergo dipikir tenan manfaat kalih mboten ing dalam ucapan, maka enggak jadi marah. Wallahu taala alam. Silakan azan dahulu, kita tambah satu hadis setelah azan. Silakan Dik. Wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa rabbana ta'ala ma sadiqana. Wa ba'as maqaman mahmudan alladhi wa'ada. Hadis selanjutnya, silakan siapa yang baca? Ya. Barakallahu fiik. Nah, hadis yang ke-49. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf Muhyiddin An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, lan saking sahabat Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani radhiyallahu taala anhu. Qal panjenengan dawuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh. Ma yazalu ora pegot-pegote, tak henti-hentinya, artinya selalu. Al bala'u utawi ujian bil mukmini nemplek dhateng wong mukmin. Nggih, bak menika faedahipun lil ilsaq, nemplek. Maksudipun boten wal. Setelah lulus dari ujian, Allah Ta'ala sudah menyiapkan ujian yang selanjutnya. Bahkan sebelum ujian satu lulus, ya, ia harus memasuki ujian selanjutnya. Itulah kehidupan. Sehingga jangan pernah lari dari sebuah ujian. Ya, karena larimu tidak akan menyelesaikan masalah. Ya, tapi larimu adalah menyisakan masalah yang harus kamu kerjakan di tempat lain bersama engkau akan menghadapi masalah baru di tempat tersebut. Kenapa? La yazalu al-bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi, ing dalam badane, wa waladihi lan ing dalam anake. Nek gak dijuwi dheweke, diuji anake. Wa malihi lan ing dalem bandane. Hatta sainggane niki tujuane. Tujuan Allah Ta'ala nguji wong mukmin. Hatta sainggane yalqa, bertemu sapa wong mukmin Allah ing Allah, maksudipun wafat. Wa ma lan ora ana ale ing atase mukmin khati'atun, kesalahan. Semua adalah karena rahmat Allah. Ya, dengan ia diuji, Allah Ta'ala ingin menghapuskan dosa-dosa dan kesalahannya. Allah Ta'ala ingin mengampuni dia. Ya, Allah ingin meringankan dosa-dosa dia di akhirat. Allah ingin meringankan beban dia di akhirat. Rawahu sampun riwayataken ing atase hadis sapa At-Tirmidzi al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Wa qala lan dawu sapa al-Imam At-Tirmidzi, hadisun utawi hadis menika iku hasanun sahihun, hadis hasan sahih.
Gharibul hadis, kata-kata suluk untuk hadis menika. Al-bala, al-ikhtibar, ujian. Sawaun padha akana dzalika bil khair, mbuh ujian iku kanthi kesainan, am utawa bisyar kanthi kealanan. Al-bala adalah al-ikhtibar, baik itu yang dia sukai atau itu yang tidak dia sukai, baik itu ujian baik atau ujian jelek. Fiqhul hadis, pelajaran ingkang kapundhut saking hadis menika. Al mukmin, wong mukmin iku mu'arradun lil ikhtibar, mesti diuji. Bi alwanin kanthi berbagai minal balai coba. Ya, Allah Ta'ala berfirman di awal surah Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Itulah ahasiban nas, apakah manusia boleh menyangka? Artinya enggak boleh mereka menyangka. Ayyutraku untuk dibiarkan, ayyaqulu untuk berucap amanna kami beriman, wa hum la yuftanun dan mereka tidak diuji. Tidak mungkin, pasti diuji. Ya, demikian. Ingin salajengipun bisyaratul mu'min al-mubtala. Hadis menika merupakan bisyarah, bebungah, kabar gembira. Nggih. Al-mukmin kangge wong mukmin, al-mubtala sing kauji. Jadi hadis ini adalah merupakan kabar gembira bagi orang mukmin yang teruji. Al-mubtala, al-mukmin al-mubtala. Qala ta'ala, Allah Ta'ala dawuh, wala nabluwannakum. Di sini lam taukid, nun juga taukid. Artinya tidak ada seorang pun yang lepas dari ujian. Wala nabluwannakum lan yakti sun bakal paring ujian bisyai'in, kelawan sesuatu minal khauf, saking rasa wedi, wal ju, rasa luwe, wa naqsin minal amwal, kekurangan bondo, wal anfus, ya, kekurangan raga, wa samarat, kekurangan buah-buahan, wa basiris sabirin, weno bebungah marang wong-wong sing padha netepi kesabaran. Ya, karena apa? Dengan kesabaran kala mendapatkan ujian, dengan semudah itu mereka mendapatkan pahala. Wallah, orang yang teruji, ia akan bisa mendapatkan pahala yang sangat besar. Di mana seandainya orang itu tidak teruji, jempalian sampai sikil sempor, ndas meletek, kira-kira orang oleh ganjaran ngono kuwi. Bagaimana tidak? Dengan ridho kepada Allah, Allah ridho kepadanya. Misalkan orang dalam keadaan sakit, semua aktivitas kebaikan sebelum ia sakit, pahalanya tetap berjalan. Ini poin pertama ya, orang yang ketika sakit. Ini nggak pengen loro. Jadi umpama sampean loro, terus ndak iso melakukan aktivitas kebaikan seperti kala saat kau sehat. Ingat, semua aktivitas kebaikan yang biasa kau lakukan ketika engkau sehat, karena sakit engkau tak bisa lakukan, maka tercatat engkau tetap melakukannya. Walaupun real lumah-lumah yang dhuwure ranjang. Kalau tercatat engkau melakukannya, berarti tercatat juga engkau mendapatkan pahala. Karena seandainya sakit itu tidak ada, pasti itu juga kau akan lakukan.
Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Idza muridul abdu aw safara kutiba ma kana ya'malu sahihan muqima." Apabila seorang hamba dalam keadaan sakit, diberi sakit, aw safara, atau ia bepergian, kutiba lahu, dicatat, ditulis untuknya, ma kana ya'malu, apa yang biasa dia amalkan, sahihan muqima, ketika sehat, ketika tidak bepergian. Ini pertama. Yang kedua, dengan sabarnya dia, dengan istighfarnya dia, dengan sabarnya dia menghapuskan dosa dan kesalahan, dengan ridhonya dia meningkatkan derajat dia di hadapan Allah. Karena faman radiya falahu ridho. Siapa yang ridho, Allah akan meridhoinya. Ya, demikian. Dengan istighfar dia, dengan rojak dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan khauf dia akan azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu adalah merupakan kredit poin yang sangat bermanfaat bagi hamba yang ia dapatkan saat ia sakit. Tapi nyuwun sewu, tidak setiap wong sakit bakal mendapatkan itu. Ya, demikian. Kita teruskan. Al-bala'u utawi ujian iku yukaffiru dzunubah, busak ing dosa lan kesalahan. Idza radiyal abdu, idza rikalani radiya ridho sapa al abdu kawula walam yaskhat, lan dhewe ora muring-muring. Ridhonya dia enggak muring-muring. Terakhir, min rahmatillah, termasuk rahmati Allah, bi ibadihi, dumateng kawulane al mukmin an yukaffira anhum, Allah taala busak anhum saking mukmin, ya, dzunubuhum, dosa-dosane, fi dunyahum, ning dunya, ya, bi awaridud dunya, kelawan kejadian-kejadian dunia. Awarid jamak dari arid, kejadian-kejadian yang tidak terjadi sebelumnya. Wa afatiha, lan gangguan-gangguanipun. Ini adalah merupakan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala atas hamba. Jadi sejatinya ujian itu tidak lain kecuali rahmat yang Allah taala segerakan atas hamba, namun bagi hamba-hamba yang beriman dan bukan bagi selainnya. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan moga Ramadan yang ada di ambang pintu Allah Ta'ala anugerahkan kepada seluruh kita kesempatan untuk memasukinya, dan Allah memberkahi waktu kita di Ramadan sehingga waktu kita terpenuhi dengan ketaatan. Dan mulailah dari sekarang bagi mereka yang bermulai, pasti ketika Ramadan engkau sudah memiliki kesiapan. Karena kebiasaan baik itu tidak instan. Kebiasaan baik itu harus sedikit demi sedikit. Mulailah membaca Al-Quran, mulailah memperbanyak zikir, mulailah memperbanyak yaitu ketaatan yang engkau bisa lakukan. Karena apabila ketaatan tersebut dilaksanakan di saat puasa, maka dia adalah ketaatan yang berada di dalam ketaatan, sehingga nilainya akan lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.